Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja, semoga urusannya dipermudah ya. Jadi jangan lupa sebelum menonton video ini jangan lupa di subscribe dulu ya. Yang nggak subscribe usah maksa. Jadi semoga yang mensubscribe video ini lulus beasiswa YTBJ. Iklan. Oke, jadi part kali ini Hafna mau ngejelasin masalah LOE karena kebanyakan curhat-curhatnya netizen, curhat-curhatnya teman-teman semua itu tips membuat LOE. Sebenarnya letter of intent. Nah, kalau di YTB scholarship itu ada yang namanya bagian letter of intent sekitar berapa ya? Ada 7 pertanyaan yang udah Hafna tulis nih di sini. Nanti ini Hafna bagi tipsnya sesuai dengan pengalaman Hafna aja. Karena nggak kan beda-beda bidang ya, jadi pasti LOE-nya beda-beda sesuai dengan kebutuhan kamu. Jadi Hafna hanya kasih mungkin sekedar sebagai referensi aja sesuai pengalaman dan bidang Hafna. Nah, karena banyak yang curhat LOE itu gimana sih? Sebenarnya LOE itu yang ada di aplikasi YTB itu susah-susah gampang sih sebenarnya. Dia itu semacam letter of intent, ini semacam planning research kamu ke depan. Kamu mau ngapain? Biasanya LOE ini untuk S2 dan S3. S1 itu kalau tidak salah tidak ada LOE ya. Nah, kalau tahun kemarin sama tahun ini kalau Hafna lihat itu nggak banyak perbedaan LOE-nya, tidak bahkan akunnya sistemnya juga masih sama, jadi masih bisa dibilang sama lah ya. So tidak jauh ada yang berubah. Dan sekali lagi mohon maaf ya karena kemarin kan ujian tuh terus liburan sebentar, jadi proses upload videonya agak lama ya. So sorry for that, kalian udah nungguin lama sampai ada yang nggak dijawab juga di DM Instagram. Sorry for that, bukan nggak dijawab sih sebenarnya, akan dijawab, belum ada waktu gitu ya. So kenapa liburan ya. Oke, langsung saja nih kita masuk ke letter of intent. Jadi di letter of intent akun YTB scholarship itu ada 7 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama itu title of study. Nah, itu minimal 30 kata ya. Jadi di sini di judul ini kebanyakan curhat ini, Kak, mau buat LOE ini tapi bingung judulnya. Nah, kadang-kadang juga gitu kan kalau misalnya di universitas bagi yang buat skripsi mungkin paham, mau buat skripsi, mau buat tesis tapi judulnya bingung, mau cari judul tuh bingung. Sebenarnya nih kalau Hafna kasih tips ya, kalian tuh jangan cari judul tapi cari masalah. Masalah kalau dicari. Nah, jadi karena kalau misalnya masalah misalnya ya, Hafna kan bidang sosial ya, jadi kan kalau Hafna perhatikan masalah gitu yang ada di lingkungan Hafna, jadi akan timbul judul gitu. Jadi kalau kalian cari judul susah, mending cari masalah aja terus pasti dapat judul gitu. Nah, begitu juga misalnya kamu bidangnya sains atau apa, jadi kamu lihat dulu permasalahan atau kebutuhan kontemporer masyarakat sekarang itu apa gitu. Jadi usahakan ini ya, judul di di letter of intent ini
itu punya manfaat jangka panjang untuk Indonesia pastinya. Dan kalau lebih bagus lagi kalian punya feedback gitu, punya manfaat untuk Indonesia dan juga punya manfaat untuk Turki gitu. Jadi ada komparatif. Kalau Hafna sih buatnya seperti itu kemarin. Jadi komparatif. Jadi ada manfaat jangka panjang untuk Turkinya, ada manfaat jangka panjang untuk Indonesia. Jadi usahakan judul tesis ini bermanfaat untuk jangka panjang ya. Nah, apalagi? Nah, terus nanya Kak, ini kan letter of intent saja, ini planning research kalian aja. Boleh nggak nanti ini diubah gitu waktu kalian udah kampus? Itu sebenarnya sih boleh. Jadi ini hanya conditional aja gitu, hanya prasyarat saja. Jadi nanti kalau udah kuliah kalian mau ganti judul research kalian, itu kesepakatan kalian sama dosen kalian nanti. Jadi ini tidak mengikat. Atau kalau misalnya kalian mau melanjutkan juga bagus. Jadi konsultasi dulu nanti dengan dosen pembimbing yang ada di sini. Oke, clear ya? Yang pertanyaan nomor 1. Yang kemudian yang kedua itu ada pertanyaannya ada the analysis of the issue. Please state the subject which will deal with in your study and your theory. Ini minimum 75 kata, maksimal 300 kata. Nah, di sini kurang lebih kalian disuruh menganalisis isu atau masalah atau research masalah yang ada pada riset kalian. Jadi kayak background gitu, Jadi istilahnya di sini kurang lebih kalian harus menjelaskan isu, objek apa yang ingin kalian angkat, masalah apa yang ingin kalian teliti, kemudian harus ditopang juga dengan teori yang sesuai dengan bidang kalian tersebut. Jangan berspekulasi sendiri, jangan berpendapat sendiri gitu. Jadi adanya kalian angkat isunya apa, kemudian teorinya didukung apa, kemudian itu hanya istilahnya pengantar isu. Nah, karena ini katanya cuma 300 kata, sekitar 2 paragraf, jadi usahakan jangan bertele-tele, langsung to the point, angkat saja masalahnya apa, kemudian topang pakai teori yang berkaitan dengan bidang kalian. Istilahnya kayak pengantar, nggak usah kasih solusi dulu, nggak usah cuman kasih pengantar aja, masalah apa yang kalian angkat, kalian lihat segala macam, to the point. Jadi jangan buat banyak pengertian teori di situ, is nonsense ya. Jadi langsung to the point aja, karena ini kita bukan buat tesis, kita bukan buat skripsi, kita cuman buat 2 paragraf. 2 paragraf menjelaskan masalah yang ingin kita angkat tuh kayaknya kayak sedikit ya menurut Hafna, bukan lama apanya, cuma kita lama mikirnya ini sebenarnya masalah ini nyambung nggak sama teori ini, dan ya begitulah gitu. Jadi to the point ya, jangan bertele-tele. Nah, kemudian pertanyaan nomor 3. Nah, di pertanyaan nomor 3 itu ada research method. Please provide concerning the methods of the research you are planning to use in study. For example, interviews, observations, surveys, trial, and etc. Nah, di pertanyaan nomor 3 ini adalah research method. Jadi di sini kurang lebih kalian disuruh menjelaskan metode penelitian kalian itu seperti apa. Jadi kan tadi sudah ada masalah yang kalian angkat nih. Nah, di sini nomor 3 ini kalian disuruh buat metode penelitian. Bagaimana proses kalian mencari data, kemudian menganalisis data, bagaimana proses kalian dari memperoleh data, kemudian dianalisis, kemudian ya pokoknya yang sesuai. Boleh kalian pakai panduan skripsi kalian, nggak masalah. Ini kan beda-beda bidang, beda-beda ya peraturannya. Jadi kan tidak terlalu mengikat. Yang jelas kalian di sini misalnya nih, kalau Hafna misalnya kamera itu pakainya library research sama field research. Jadi menggunakan penelitian lapangan sama kajian pustaka gitu. Terus kemudian ada interviewnya, ada surveinya, ada segala macam. Kalian jelaskan di situ. Karena ini juga 300 kata maksimumnya. Nah, jadi nggak usah jelasin pengertian metode penelitian adalah bla bla bla, nggak perlu kalian jelasin metode penelitiannya. Kalian cukup langsung menggunakan misalnya
Di penelitian ini saya menggunakan metode ini. Jadi proses penarikan datanya seperti ini, dan saya akan menganalisis datanya seperti ini. Jadi simple gitu kan. Jadi nggak usah terlalu mengumbar-ngumbar teori gitu lah ya. Kemudian ya tadi. Nah, yang keempat itu the general structure of the study. Please state the main headings of the study. Ini juga 75 sampai 300 kata, sampai 2 paragraf juga. Nah, di pertanyaan nomor 4 ini kurang lebih kalian disuruh jelaskan mengenai general structure thesis kalian atau research kalian itu. Misalnya nih ya, misalnya secara umum kalau Hafna kemarin misalnya skripsi Hafna itu sampai bab 5 gitu, merencanakan tesis yang akan Hafna buat itu sampai bab 5. Jadi di bab 1 itu apa aja sih yang frameworknya yang ingin Hafna jelasin. Pokoknya pertama itu ada background dan segala macam, background research dan segala macam, background, kemudian goalsnya bab 1, kemudian di bab 2 ada teori, kemudian di bab 3 ada hasil penelitian, bab 4 dan segala macam. Jadi boleh juga kalau sains ada yang sampai bab 4, nggak masalah. Jadi kalian jelasin di bab 1 kalian mau bahas apa, bab 2 kalian mau bahas apa, bab 3 kalian mau bahas apa, bab 4 kalian mau bahas apa. Nah, karena cuma juga 2 paragraf tuh 300 kata. Nah, di sini juga kalian nggak perlu bertele-tele, langsung buat penelitian ini. Saya di bab 1 misalnya di bab 1 ini, di penelitian ini saya akan menjelaskan tentang ini dan ini. Kemudian di bab 2 saya akan menjelaskan teori-teori ini yang berkaitan dengan isu dan masalah yang ingin kamu ingin teliti. Nah, sampai ke bab 4, kalau ada yang bab 5 sampai bab 5 aja kejelasan, bukan dibuat 1 sampai bab 5, tapi cuman istilahnya timeline ya, kalau nggak salah timelinenya misalnya timeline ya kalau nggak salah, lupa pokoknya gitu. Bab 1-nya kalian tentang apa aja, bab 2 ada apa aja, bab 3 tentang apa aja, bab 4 sampai kesimpulan dan segala macam ya. Jadi secara umum aja general bentuk skripsi kalian itu, tesis kalian yang akan kalian teliti itu seperti apa. Itu cuma 2 paragraf, so jangan juga dibuat bertele-tele, langsung to the point, karena kebanyakan orang Indonesia ini kan suka bertele-tele, suka banyak basa-basi. Nah, karena di sini cuman wadahnya singkat, terbatas, jadi usahakan langsung to the point. Oke. Nah, kemudian di pertanyaan yang kelima ada the academic contribution of the study. Please state the main headings of the study. Nah, tadi sebelumnya juga Hafna udah bilang ya, di pertanyaan nomor 5 ini academic contributions kalau bisa ya kontribusinya itu bersifat jangka panjang. Sebenarnya pemerintah Turki ini mereka itu nggak minta keuntungan untuk mereka gitu. Mereka lebih fokus kamu itu dikasih beasiswa, terus kamu itu punya kontribusi lah untuk negeri kamu minimal. Tapi kalau misalnya kamu punya feedback untuk mereka juga, kontribusinya bisa untuk Turki dan Indonesia, itu juga lebih bagus. Makanya tadi Hafna bilang, jadi usahakan academic contribution kita ini bersifat jangka panjang, manfaatnya bisa bermanfaat bagi Indonesia, bagi Turki juga. Jadi lanjut ke pertanyaan nomor 6. Nah, di pertanyaan nomor 6 ini ada literature review. Please state the principal academic research which have been written in the field of the study and which utilized. Nah, di sini literature review-nya kalau Hafna kemarin nulisnya itu seperti ini, buat tips lah gitu. Jadi semakin banyak literatur review yang kita baca, semakin banyak literatur yang kita baca semakin bagus. So usahakan kalau Hafna kemarin gimana ya buatnya. Oh my god, udah datang. Jadi Hafna buat videonya di kelas terus nih. Ya, kenalin nih Maida, namanya Maida. Hai. So lanjut ya. Tadi iklan sebentar. Nah, Hafna literatur Hafna itu ngambil buku-buku Turki
buku-buku Turki. Padahal Hafna nggak baca, cuman Hafna taruh aja sebagai kajian pustakanya. Walaupun Hafna cuma baca sedikit sekilas aja gitu, tapi Hafna cantumkan aja. Ceceknya baca juga punya mereka. Jadi ambil aja beberapa apa namanya? Saya di bukunya Turki itu yang udah diterjemahin, pokoknya ada nama-nama Turkinya lah, orang Turki yang nulis. Walaupun nanti kamu nggak baca, nggak apa-apa, taruh aja gitu. Baca ya sekilas aja, itu tips sih, biar berarti nanti pasti mereka mikir, oh ini dia udah baca buku-buku Turki, walaupun padahal nggak baca sampai habis gitu, cuman baca sekilas doang. Tapi kamu sebutin aja gitu, di buku ini di buku ini, karangan ini dia menjelaskan tentang ini dan tentang ini gitu. Ini juga bermanfaat dan berkaitan dengan penelitian yang akan saya teliti. Nah, kemudian yang selanjutnya atau tadi udah ya, pokoknya gitulah ya, pokoknya sebanyak mungkin kalau misalnya kayak di manfaat academic contribution sama literature review itu manfaatkan aja sampai habis paragrafnya. Jadi semakin banyak manfaat, semakin banyak literature review atau istilahnya kayak kajian pustaka gitu, tapi kalian jelasin buku ini, jelasin tentang ini dan ini, jadi ini bermanfaat untuk tesis saya dan segala macam seperti itu. Nah, kemudian cukup ya, pertanyaan terakhir ya, di pertanyaan nomor 7 itu ini ada, if there are any areas which you do not consider to be sufficient, qualified, or any points you wish to draw the attentions of assessment committee, please describe this briefly in this section. Nah, di pertanyaan nomor 7, pertanyaannya boleh kalian lihat aja di website. Jadi di sini kurang lebih kalian istilahnya kalau ada tambahan khusus, nah di sini manfaatkan untuk menekankan poin-poin penting yang dalam research kalian, yang mungkin tadi di atas tidak semua bisa kalian tulis karena keterbatasan paragraf, keterbatasan kata. Jadi di sini kalian tekankan pentingnya itu tesis kalian itu seperti pentingnya research kalian itu apa gitu. Kemudian jelaskan juga sedikit kenapa research ini penting dan bermanfaat segala macam. Jadi istilahnya additional tambahan informasi mengenai research kalian seperti itu ya. Jadi selesai ya, ada 7 pertanyaan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya. Kalau nggak subscribe dosa. Ting ting ting. Jadi kalau misalnya kalian nggak subscribe dosa, maksa. Nah, jadi kalau di subscribe dulu ya. Yang subscribe Hafna doain lulus beasiswa YTB-nya ya. Amin ya. Oke, semoga dimudahkan, semoga bermanfaat. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan di komen di bawah ini. Insya Allah nanti akan Hafna jawab di video selanjutnya. Insya Allah video selanjutnya akan Hafna upload lebih cepat karena berhubung lagi ada waktu. Jadi silahkan di komen di bawah ini ada permasalahan atau apa, atau langsung DM Instagram @hafnazakaria_alhasan. Semoga berteman dengan baik ya. Jadi tolong sebelum bertanya itu disimak dulu atau dibaca-baca dulu, jangan bertanya yang udah dijelaskan di video, yang bertanya yang sudah ada ditulis, dan itu jangan jadi pemalas. Jadi kalau kalian mau dapat beasiswa jangan jadi pemalas. Oke? See you in the next video. Jadi kalau kalian punya pertanyaan silahkan di komen di bawah ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.